Nah, gimana ini ya nyari dokumen tuh susah sekali. Bagaimana saya harus mencari? Di Google nggak ada, di arsip pribadi nggak ada. Gimana lagi? Di medsos apa ya? Sebentar. Dedra, kalau kita mau cari medsos, dokumen medsos nih, misalnya di Instagram, supaya nggak scroll ya? Scroll, oke deh. Di scroll lama ada cara lain nggak Instagram aja apapun. Kalau mau kayak gitu sih lebih kepada website kalau mau. Wah, website jadi, berarti satu bagian gitu ya? Iya, jadi searchingnya kita tinggal bisa diketik, kita mau cari apa, dia langsung keluar gitu. Nggak perlu scroll data yang kita mau cari apa. Tapi website kan butuh penanganan ya, maintenance gitu ya? Ya betul. Nah untuk itu ya cari orangnya yang punya waktu, dia mau untuk mengurus hal-hal itu semua. Aduh, itu dia. Itu jadi masalah. Sebenarnya kalau dilihat dari kemudahan, lebih enak website begitu atau semacam mesin pencari kayak Google atau medsos gitu? Oh maksudnya di Google Drive gitu ya? Ya, apapun lah itu. Kalau dipakai untuk pribadi dan orang yang uploadnya rapi, di Google Drive tuh udah cukup. Oke. Gitu. Cuma kalau mau lebih apa ya, kita tinggal taruh, dia sistemnya dia ngedata dia nyusun sendiri, ya kita bikin sistemnya. Nggak bisa mengandalkan Google gitu. Ribet sekali. Nah, iya kalau mau misalkan mau rapi, Mbak Anjar pengen langsung kita Mbak Anjar search langsung keluar datanya, ya bikin sistem sendiri. Kalau misalkan Google Drive kan kita harus ngerapiin, difolderin ya kan. Nggak cuma sembarang upload selesai gitu kan. Itu kan sama aja kan kayak kayak ya seperti kita naruh barang tapi nggak disusun rapi. Oke. Kita kan nanti pusing lagi nyarinya. Kayak ini buku gitu kan dikasih label ini tentang sejarah, tentang filsafat, tentang apa-apa. Jadi kita mau nyari buku tentang apa, misalnya matematika, ya cari di rak matematika kan gitu. Oke. Oh, berarti sebenarnya kurang lebih di permedsosan dan internet itu pencarian tuh mesti tanya ikutan. Pencarian seperti itu hampir sama dengan kalau kita di dunia nyata ya kayak perpustakaan gitu ya. Pokoknya selama penyimpanan data itu rapi dan sama pasti mudah, sama jangan lupa harus ada backup. Jadi kalau bisa jangan di satu tempat aja, misalkan Google Drive, satu lagi mungkin yang di hard disk gitu, atau di mana lagi. Ya, butuh ya hard disk. Iya, karena siapa tahu walaupun Google kita tahu besar lah ya. Tapi siapa tahu Google down sedunia gitu kan. Nah, kan kita masih punya gitu backupnya. Kalau menurutmu nih sebagai orang yang berkecimpung di dunia semacam itu dan kebetulan usiamu juga kan masih muda ya sih. Kita seusia, seumuran. Penipuan publik. Menurutmu lebih enak yang itu tadi, yang website yang langsung semua data ada di situ, atau yang per bagian seperti medsos kayak di Instagram, Facebook atau Twitter sebagai anak muda? Kalau saya sih sebagai pengguna medsos yang tidak terlalu pakai semua. Sampai sejauh ini saya nggak punya namanya IG, nggak punya. Wah, Twitter nggak punya. Kamu nggak punya IG? Yang mana? Benar, nggak punya IG. Saya nggak punya Instagram. Saya juga nggak punya Twitter, juga nggak punya Facebook, nggak ada. Saya cuma pakai yang memang hanya chat seperti Telegram, WhatsApp, Line. Dah hanya itu aja. Kan nggak bisa disimpan lama-lama kalau WhatsApp dan segala macam. Iya betul, dan kelemahan dari medsos adalah sama-sama kalau harus nyari sesuatu dia itu harus kita nge-scroll. Oke. Memang ada fungsi search tapi kan kita nggak tahu ya data apa yang mau kita cari. Berbeda kalau kita mencari di Google itu random, itu dia keluar hasilnya kan. Kalau misalkan di medsos itu kan nggak bisa. Dia kita misalkan nyari lupa namanya, misalkan acara Gema gitu ya.
ternyata nggak keluar gitu kan. Kemungkinan besar kan ada dua hal gitu ya. Pertama namanya bukan itu, dan kedua memang nggak ada gitu file itu kan gitu. Nah jadi bingung kan antara dua itu. Nah kalau misalkan Google itu kan dia ngasih tahu memang benar-benar acara Gema nggak keluar gitu misalnya, ya emang benar nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mirip-mirip, dia kan tetap ngeluarin gitu. Jadi kalau buat penyimpanan data untuk sebagai backup data, medsos itu nggak cocok. Oke, berarti kalau untuk penyimpanan data untuk medsos itu tidak cocok. Ya. Meskipun itu bersifat pribadi. Betul. Sarannya adalah Website atau pakai yang sudah ada kayak Google Drive. Itu. Dan ya sama-sama sebenarnya mau bikin website sendiri, mau bikin sendiri atau pakai Google, sama-sama harus ada orang yang ngurus. Sebenarnya nggak ada beda, cuma bedanya kalau website atau sistem itu kan kita full ngurus sendiri. Kita tahu kelemahannya, kelebihannya, dan kita tahu itu data kita sendiri gitu. Nggak usah takut nanti dicolong orang atau apa, nggak ada. Kalau Google kan ada kemungkinan kita misalkan lupa passwordnya, kita nggak tahu, dan ribet harus ngubungin ke Google dulu. Kalau Google-nya cepat responnya nggak masalah. Kalau misalkan data lama atau bahkan nggak bisa dibuka lagi, plus minusnya ada ya berarti iya ya. tetap ada gitu. Tapi yang paling utama ya ada yang ngurus gitu. Urusan mengurus ini berarti urusan dengan kemalasan juga ya. Iya, malas dan tidak mau up to date. Ya males biasanya kalau sekarang sih lihat sih males buka di browser. Ribet gitu ya. Dia merasa ribet. Kalau misalkan kalau medsos kan tinggal klik icon di HP gitu kan, klik aja keluar apa ini gitu. Iya. Tapi kan itu kan sifatnya sementara. Kalau kita kan sifatnya lama gitu. Untuk mencari disimpan lama, bahkan kalau bisa ya jangan hilang. Betul, apalagi bersifat dokumen sejarah. Iya. Oke. Kalau menyimpan hati, boleh nggak nyimpan di Google? Nah itu mah saya hapus. Oke deh. Ya sih memang cuma. Apalagi kalau yang sekarang sejauh ini yang kalau buat kayak gitu-gitu nyimpan data nggak akan hilang tuh Telegram. Cuma Telegram tuh ada fitur menghapus chat, dan itu bisa dilakukan dari lawan bicara, itu hilang. Kalau WA kan gini, kita chat hapus di WA itu, tapi kan yang penerimanya masih ada. Kalau Telegram bisa hilang, yang di sana juga hilang. Tapi dia nyimpen terus, selama nggak dilihat ada terus. Kalau WA kan ada kadaluarsanya. Ada. Jadi kalau misalkan udah lama gitu dia hilang, atau aku nggak tahu sih WA teh. Dia itu sebenarnya nyimpen, tapi selama yang ngirimnya itu ada datanya. Oh ya, kalau yang gitu. Yang ngirim nggak ada datanya dia nggak mau. Nggak mau, nah ada dua jadinya. Antara emang udah lama dia kadaluarsa atau dia udah nggak punya datanya lagi. Kita mau ambil, misalkan ambilnya baru besoknya gitu ya, nggak bisa diambil. Yang kepikiran tuh yang tadi itu kan, maksudnya teknologi kita tuh sudah mumpuni gitu kan. Terus akses juga mudah, istilahnya kan sekarang kita udah bisa bikin website gitu-gitu kan. Hanya masih ada yang merasa itu pun berat gitu. Ya itu contoh itu. Saya nggak tahu sih kalau beratnya mikirnya apa, tapi Males. yang lebih kalau gue lihat sih kalau sekarang sih lebih kepada nggak ada yang ngurus. Iya males juga. Sebenarnya sama aja sih, mau medsos juga nggak ada yang ngurus. Kalau misalkan Google juga sama. Kalau misalkan pertama dia udah bikin, terus ternyata nggak rapi. Ya pas dia bergantian itu kan bingung. Jadi sama aja, harus ada yang ngurus dan apik. Berarti istilahnya kuncinya ada di yang ngurusnya ya? Iya, harus ada yang ngurus, dia rapi, apik. Jadi pas pergantian itu, yang bergantiannya itu misalkan ada orang baru mau ngurus, dijelasin tuh dia paham. Dan pas lihat datanya, oh ya ngerti karena rapi. Gitu. Kalau berantakan mau diserahinnya gimana? Iya sih. Misalkan nih datanya ini udah gitu, ditinggal aja. Dia bingung kan, masih mending dijelasin ini ada data ini, cara pakainya begini, masih mending dijelasin. Ya ini kalau misalnya nggak sama sekali, datanya berantakan, dan kita nggak, dan dia jelas pasti nggak akan tahu ya, nama filenya apa aja apa gitu kan, ya udah. Itu yang ditransfer otaknya kayaknya bukan datanya ya. Perlu sepaket sama hati. Itu jadi kayaknya pastor itu yang itu kayaknya lebih kepada mikirnya gitu.
nggak Kalau- ada yang ngurus. Kalau untuk anak mudanya gitu kan, ya maksudnya ya untuk anak muda ini kan suatu hal yang biasa kali ya, maksudnya udah terbiasa lah dengan hal yang berhubungan sama teknologi, web, sosial media gitu kan. Terus yang ngebuat mereka kayak Males. tetap malas apa ya? Apakah Gini, kalau website itu kan ada alamat linknya. hmm, Orang tuh malas ngetik itunya. Hanya karena sesederhana itu? Iya. Ah, Kalau Mbak Ajar nggak percaya, kalau Mbak Ajar nggak percaya, cobain aja. Ini loh alamat webnya, nggak akan diakses. meskipun cuma ngeklik. Dia pinginnya dikirim kayak lewat WA, dikirim linknya itu kan tinggal klik. Pinginnya mereka gitu. tinggal klik. Oh kalau kita ngomong begitu nggak mau, misalnya Dia misalnya kasih tahu, misalkan kita sampai bikin selembaran lah. Ini alamat webnya begini, kalian tinggal akses di ini, nggak akan mau. oke, instan dong. Iya sangat instan Instan, banget atau sih. Males, iya, atau capek. emang nggak ada perlu. Oh, tidak merasa itu saya nggak butuh gitu ya? Bukan nggak butuh, maksudnya dia nggak merasa perlu untuk mengakses itu, dia lagi nggak ada perlu. Kalau ada perlu dia pasti ngakses gitu, Iya sih. gitu. Tapi kalau masalah males tadi dia nggak mau males ngetik, apalagi harus inget-inget kan, gitu. Kalau misalkan lagi perlu dia pasti mau ngakuin, Iya sih. gitu. Jadi ada dua, antara malesnya itu antara dia emang nggak perlu, nggak butuh, lagi nggak butuh, atau memang pinginnya langsung klik. Berarti memang sebenarnya si teknologi ini apa sih namanya? Ya web atau Ya, web. ya media penyimpanan data ini itu beneran jadi tools ya. Nah, Tools dalam arti ya kalau saya butuh saya akses. akses, kalau Kalau enggak ya, enggak. ya itu hal wajar sih. Wah, ya wajar sih. Hal wajar. Cuma kalau tapi ada juga yang memang malesnya sampai begitu. Iya Dia sih. nggak mau apa ya, dia pingin langsung klik aja. Kalau perlu share-nya dong, apa linknya share dong gitu. Jadi lebih, kalau medsos itu kok anggap lebih kepada penyebaran informasi aja, bukan penyimpanan, beda. Kalau penyimpanan ya modelnya tadi Google Drive itu. Kalau medsos itu ya dipakai untuk info aja. Iya. Jadi kalau mau ini ada info baru ya kirim linknya gitu. Berarti ya intinya secanggih-canggihnya teknologi tuh kayak ya tergantung kita mau pakai buat Tetap apa ya. orangnya mau dipakai buat apa. Ya berarti istilahnya si penyimpanan data itu tidak terakses dan tidak berguna di saat kita sebagai pemakai merasa itu tidak diperlukan kan? Oh enggak, kalau penyimpanan data beda. Penyimpanan data kan emang buat nyimpen. Memang sengaja disimpan. Mau pada saat kita lagi nggak butuh atau nggak butuh, memang Tetap itu harus ada. disimpan. Beda. Mau kalau masalah ngakses itu beda lagi urusannya. Oh, kalau akses yang melalui website itu ya? Ya misalkan kita nyebar informasi tentang apa di website, itu memang akan lebih cepat lewat medsos. Orang pasti akan lebih baca karena tinggal klik aja, tinggal forward aja kan, beres gitu. Kalau penyimpanan baru itu kan jangka panjang. Itu akan mungkin dipakai untuk misalkan 5 tahun ke depan, misalkan kayak ini tanah Aguna bangunan misalnya. Contoh. Iya. Itu yang paling saya pikirin. Iya. Kayak bangunan ini kan pasti ada Aguna bangunannya. Harus misalkan diperbarui itu dokumen. Itu kan emang harus kita simpan. Iya. Nah, nanti baru dokumen itu dipakai 5 tahun kemudian. Berarti kalau sepaket nih, kita ingin berkegiatan, kita ingin membuat pergerakan di zaman sekarang ya. Berarti paling tidak kita perlu memiliki keterampilan menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi, terus media penyimpanan data, ya buat nyimpan data kan, yang cloud atau apapun itu, server cloud, sama mau nggak mau semacam website kan, yang memudahkan akses kita untuk ke data ini kan. Iya. Tuh. Kalau sekarang sih emang begitu. Berarti itu istilah minimal requirement ya, maksudnya hampir semua orang perlu Enggak, bukan. perlu menguasai gitu atau Harus ya menguasai. Sekarang harus mau nggak mau. Nggak mau Karena ya emang sih. semua di situ. Bukan kayak dulu kita harus ke kantor kelurahan nyari informasi. Ya kan? Ya. Nggak gitu kan sekarang nggak gitu. Bisa nggak hilang salah satu, misalnya kan 3 tuh tadi saya ngomong, media sosial, media penyimpanan data, sama media akses si website ini. Bisa nggak? Saya mah yang penting tahu cara nyimpennya, sama tahu media sosialnya aja, websitenya saya tidak perlu nguasain deh, ada orang lain. Bisa nggak kalau salah satu timpang gitu? Website itu dalam artian apa ya? Untuk mengakses data. Oh ya, paling ketinggalan aja.
Ketinggalan tuh sekarang untuk zaman sekarang udah ketinggalan tuh suatu hal yang besar ya. Iya. Ya paling ketinggalan aja kalau tidak memakai Istilahnya salah satu. salah satu. Kalau misalnya ideal kan kita punya keterampilan pakai 3 ini nih ya. Anggaplah website untuk mengakses data, penyimpanan data ya untuk menyimpan data itu, sama media sosial untuk kayak publikasi data nih. Nah, misalnya nih, saya hanya pengen 2, rekomendasimu apa nih? Paling tidak minimal 2 gitu. Saya nggak mau 3-3-nya, males. Pengennya 2 aja yang saya kuasain. Apa tuh? Kalau buat Gema sih, kalau saya lihat sih pertama penyimpanan data. Aku lihat butuh. Itu nomor 1 yang Kayak perlu foto, ya semua. iya, foto segala macam itu kan kayaknya bukti sejarah juga ya, bukti otentik lah kalau misalkan Gema tuh pernah ada apa segala macam. Berarti istilahnya yang di Gema tuh perlu punya keterampilan menyimpan data secara itu online harus, gitu. harus punya, kalau enggak ya nanti pusing lagi, misalkan butuh apa, nyari dokumen sesuatu yang berhubungan dengan Gema, nggak tahu nyimpen di mana. Apalagi kalau misalkan ternyata kasar ngomong Gema pernah kebakaran, Iya, iya. misalkan dokumen kebakar semua. Wah. Nah gimana? Pernah sih Gema kebakaran api asmara. Ikutan banyak. Bahaya. Kalau yang kedua, misalnya berarti yang pertama nih, keterampilan untuk menyimpan data secara cloud atau ya digital lah. Yang Kedua sih website atau medsos. Ini agak sulit nih. Kalau mau cepat sih secara informasi jelas kita harus bisa menguasai medsos. Medsos ya. Tapi medsos itu berarti dalam artian harus aktif kita. Kalau IG berarti kita harus rajin upload. Oh, Iya kan? Kan Bayang. kita kan sekarang melihat ini medsos ini aktif atau enggak kan dari aktivitasnya. Ya kalau jarang ini berarti kan dianggap udah nggak ada. Yes. Gitu kan. Iya. Terus kayak apalagi kalau WA kan cuma ada ini ya komunikasi, Iya. bicara ya, yang harus ketemu langsung jadi nggak perlu gitu kan. Kalau Twitter, Facebook boleh juga bisa dipakai, tapi kulihat kayak Facebook itu kan udah kayaknya nggak umum. Iya sih. Nggak umum. Twitter juga kulihat nggak juga. Yang paling cepet sih IG kalau masalah itu, karena bisa nge-share video, gambar ya kan, dan cepet, nggak perlu ribet suatu segala macem, dan di HP. Berarti istilahnya kita perlu punya keterampilan untuk mempergunakan masing-masing media sosial sesuai dengan kebutuhan ya, Iya. dan pasar media sosial itu Betul. ya. Kalau misalkan gini, kita punya ada 3 akun di Twitter, Facebook sama IG. Nah, 3 medsos ini kan emang kita tahu ya berguna segala macam. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya kan percuma. Iya. Atau misalkan ada dia ngurus tapi dia cuma bisa pakai IG, berdua lagi kan mending dihapus aja. Iya sih. Ya kan? Kayaknya dejavu saya itu. Iya. Ya jadi memang harus diupdate. Kayak saya kan, kenapa saya nggak punya Twitter, nggak punya Facebook? Karena saya nggak butuh. Berarti kebutuhan. Iya, based on kebutuhan dan Kalau pasar Instagram, kan. kenapa saya nggak pakai juga? Karena saya nggak butuh. Yakin nggak butuh? Nggak butuh. Berarti istilah kalau kami nih Gema ingin menyampaikan informasi kepada kamu, berarti melalui media sosial yang kamu pakai apa? Yang cuma komunikasi aja, chat. Chat misalnya, Itu WhatsApp kan bisa. atau Telegram Iya, kan. itu kan bisa share link itu Iya, dan dibuka lewat browser. Berarti istilah kalau aku misalnya nih sebagai pengurus di sini bersikeras kan udah saya posting di IG. Nah itu pikiran salah. Iya sih. Nah, kenapa? Karena jangan berpikiran seperti kamu atau saya gitu, jangan. Pikirannya umum, orang lain anggaplah orang itu bodoh gitu. Iya berarti paling gampang gitu. Iya. Anggaplah orang itu bodoh. Jadi tetap kamu sampaikan udah diposting di IG, silakan follow. Tapi kamu juga lewat medsos yang hanya sekedar numpang aja gitu. Berarti istilahnya ya kita perlu melayani juga ya. Betul. Iya. Mau nggak mau. Dia ada yang karena aku ingin spread information ya Twitter ya, Facebook ya. Oh enggak harus gitu. Maksudnya gini, misalkan cuma bisa punya IG, itu kan bisa di-share. Oh. Misalkan ada WA, di-share kan bisa. Oh iya. Kan? Terus dia misalkan nggak punya aplikasi IG kan, pasti kan kadang kan nggak pakai kan. Iya. Tapi kan tetap bisa dibuka lewat web browser. Web browser. Oh, kebayang. Itu kalau misalkan penggunaan medsos ya, apa penguasaan itu. Kamu satu lagi apa tadi? Instagram. Bukan. Oh, yang ketiga website.
Nah, kalau website itu sebenarnya lebih umum, lebih kenapa? Karena ya semua kalangan tanpa harus punya ini atau punya laptop, dia bisa numpang orang lain buka web browser kan. Ke warnet ya, kalau Ya, masih ada warnet. atau bahkan nggak perlu punya akun, nggak perlu punya akun suatu seperti Google apa nggak perlu, tapi dia tetap bisa lihat. Gitu. Berarti kalau untuk umum nih ya, kan tadi skopnya kecil nih, sekarang kita luasin skop. Berarti keterampilan utama nomor 1 ya keterampilan website mungkin ya. Tadi kan keterampilan Bukan untuk bikin kan maksudnya? bukan mengakses menggunakan. Iya, karena itu yang lebih umum bisa dijangkau untuk semua. Kan tadi balik lagi kayak medsos bisa diakses dari web browser. Oh ya. Itu ya, tadi ya, ya. nyambung ke situ. Jadi tadi aku bingung milih yang mana. Jadi cerita dulu aja kan. Oke, kebayang. Ya, jadi kan kalau medsos itu kan kalau misalkan lewat tadi apa Twitter, Facebook, IG atau hal yang lain, itu kan bisa di-share link. TikTok aja bisa share link. Iya, bisa. Dan itu dibuka. bisa kita akses ke web browser kan. Ya, Nah, bisa. artinya apa? Umum. Kebayang. Soalnya semalam juga Mbak Anjar kan ngirim TikTok tuh, karena aku nggak ada aplikasi Punya TikTok tuh. Buka di web browser. Bisa kan? di web browser. Itu. Oh. Jadi Makanya yang membuat dia mau buka nggak males ya? Iya. Yes. Jadi Oh, lebih benar. lebih bisa menguasainya itu lebih ini web browser. Bener. Berarti website ya. Berarti keterampilan kayak saya jadi kepikiran nih. Kayak semalam nih Mbak Anjar dia kan nge-share keterampilan tuh bikin stand HP dari apa klip tuh TikTok gitu kan. Sedangkan saya nggak pakai TikTok. Hanya yang Mbak Anjar lakukan tuh dia ngirim linknya dan yang aku lakukan cuma lihat, klik, langsung masuk browser, kebuka dan nonton TikTok. Informasinya dapat. Ya tetap kan. Tanpa harus punya akun TikTok, nggak perlu Ya. download gitu, nggak perlu install aplikasi TikTok. Tapi kamu tetap bisa dapat dari info dari Mbak Anjar. Oke. Ya kan? Oke, terakhir nih. Keterampilan paling penting menurutmu ya, menurutmu di era digital ini nih, untuk orang-orang seperti kita lah, maksudnya yang udah mau nggak mau kita perlu terlibat dengan menggunakan berbagai macam gadget dan teknologi dan ya apa namanya inilah gitu kan. Aplikasi. Nah, kira-kira keterampilan paling dasar, paling krusial dan fundamental nih apa nih? Kuasai teknologinya. Kayak apa? Contoh, ya harus familiar dengan HP. Kan ada ya orang yang tidak mengerti dengan HP. Walaupun zaman kayak gini ada. Tidak punya itu bukan alasan. Sama kayak misalkan saya pengen jadi pilot, apakah saya harus beli pesawat dulu? Sih. Sama kan? Ya. Enggak kan? Enggak Enggak bisa kan? lah ya. Kita ya. sekolah kan, Ya. dan itu dibiayain dan ada pesawatnya untuk latihan. Hmm. Tapi kan kita kalau mau jadi pilot apa kan nggak harus punya pesawat dulu. Iya. Sama kayak kita mau latihan motor, Hmm. nggak punya motor, emang jadi alasan kita nggak bisa naik motor? Nggak, bukan alasan kan? Jadi tetap harus kuasain dulu teknologinya. Kuasai teknologinya ya. Iya betul. Teknologi lebih ke arah hardware-nya atau Iya, karena kan diaksesnya kita hardware bukan lewat pikiran kan. Iya. Apalagi Sepakat, hati. sepakat. Lewat Oke, Harus oke. kuasain dulu ininya yang kita pakai untuk akses itunya apa? HP misalkan. Ya harus kuasain dulu dan itu ya kita harus tahu dong untuk bisa ngakses apa, butuh apa, internet, butuh apa, gitu kan. Kalau supaya hidup berarti kalau HP ya baterainya harus ada dong. Oh, iya iya, itu sangat mendasar sih. Dasar-dasar. Iya paling dasar kan itu. Ya. Kalau tanpa itu kan nggak bisa akses kemana website kecuali numpang ya itu beda cerita kalau numpang. Numpang pun minjem itu kan tetap harus paham. Iya. Jadi ya sama aja paling dasar ya kuasain dulu teknologi. Oke, kebayang. Oke. Iya kan? Bisa tadi 3 item itu bisa dikuasain, tapi dasarnya teknologinya nggak bisa dikuasain ya nggak bisa bergerak. Ya. Istilah kayak ngawang-ngawang doang ya. Nggak bisa bergerak. Berarti gimana cara kita memakai si teknologi ini ya? Oke. Thank you Rendra. Penyair teknologi. Boleh, boleh. Ini jangan-jangan namamu MS Rendra. Enggak. Microsoft Rendra. Kalau saya yang bikin itu nggak akan di sini ya. Oke, oke, oke.